Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lista Yatika Diana. Saya dari kelas akuntansi 3A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan pada industri transportasi. Di sini saya mengambil industri penerbangan, yaitu pada PT Garuda Indonesia. Nanti saya akan coba menyampaikan hasil analisis-analisis dari berbagai metode yang sudah saya lakukan terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya di sini sebagai awalan saya akan membacakan sedikit tentang profil atau latar belakang dari perusahaan yang saya telah analisis, di mana PT Garuda Indonesia ini biasa dikenal dengan Garuda Indonesia, merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Nah, maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Pada saat itu maskapai masih bernama Indonesia Airways sejak 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya yang bernama Selawah atau Gunung Emas. Pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaartmaatschappij atau KLM yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1953. Garuda Indonesia telah berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf-staf profesional. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan menuju ke metode-metode analisis yang sudah saya lakukan. Di sini yang pertama ada analisis perbandingan laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini sudah ada informasi mengenai total aset, ada total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Dimana di sini tuh saya menganalisis dari 5 periode, yaitu dari tahun 2017 sampai 2021. Di sini juga cara menghitung persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Seperti itu teman-teman cara menghitungnya. Kita ambil contoh di sini ada 2018 atas 2017, di mana cara menghitungnya yaitu dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi total aset tahun 2017, kemudian dibagi total aset 2017. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya kita analisis perbandingan laba rugi. Di sini sudah ada data total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Nah, cara menghitungnya pun masih sama seperti laporan posisi keuangan tadi, di mana kita akan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan tahun pertama dan kemudian dibagi dengan total tahun pertama. Di sini contohnya misalnya total pendapatan 2018 atas 2017. Untuk menghitungnya total pendapatan 2018 dikurangi total pendapatan 2017, kemudian dibagi total pendapatan tahun 2017. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio. Di sini yang pertama ada analisis rasio likuiditas. Di sini juga sudah ada perbandingan antara
current ratio dan quick acid test ratio. Nah, cara menghitung presentasi current ratio, kita tinggal menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Sedangkan untuk menghitung yang quick acid test ratio, kita menjumlahkan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Nah, jangan lupa juga setiap ini akan kita bandingkan dengan rasio industri perusahaannya. Next, yang kedua ada analisis rasio leverage. Di sini juga sudah ada total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Cara menghitung total debt to total asset ratio yaitu dengan cara menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk total debt to total equity ratio yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, dan jangan lupa juga kita bandingkan dengan rasio industri tiap perusahaannya. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ada analisis rasio aktivitas. Di sini sudah ada total asset turnover dan receivable turnover. Cara menghitung total asset turnover, kita tinggal menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, untuk receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya analisis yang terakhir ada analisis rasio profitabilitas. Di sini ada gross profit margin dan return of equity. Cara menghitung GPM yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Untuk return of equity yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali 100%. Dan yang kemudian ini juga tidak lupa kita bandingkan dengan rasio industri perusahaannya. Baik teman-teman, metode selanjutnya adalah analisis common size pada laporan posisi keuangan. Di mana di sini untuk menghasilkan presentasi di sini, misalnya untuk aset, semua aset akan dibagi dengan total aset. Begitupun dengan liabilitas, semua liabilitas akan dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Dan begitupun dengan ekuitas, semua ekuitas akan dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Baik teman-teman, selanjutnya ada analisis common size pada laporan laba rugi. Di sini untuk pendapatan, laba bruto, dan laba usaha, kita akan dibagi dengan total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren pada laporan posisi keuangan. Di sini semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima akan dibagi dengan total tahun pertama. Kita ambil contoh untuk tahun 2017, ini akan dibagi dengan total tahun 2017. Dan kemudian untuk tahun 2018 juga akan dibagi dengan tahun pertama yaitu tahun 2017 dan seterusnya. Selanjutnya untuk analisis tren pada laporan laba rugi, caranya hampir sama seperti laporan posisi keuangan, yaitu kita total tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima akan dibagi dengan total tahun pertama. Di sini misalnya laba bruto tahun 2017 akan dibagi dengan tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 akan dibagi dengan tahun 2017. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada analisis DuPont, di mana analisis ini akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya.
Baik teman-teman, selanjutnya kita sudah menuju ke analisis kedua terakhir, yaitu ada analisis cross section. Di sini ada untuk menghitung rata-rata aritmatikanya, kita tinggal menghitung ROA tahun pertama sampai kelimanya dibagi dengan 5 tahun. Karena di sini kita menganalisis 5 periode dari tahun 2017 hingga 2021. Untuk nilai bukunya juga, nilai buku aritmatikanya juga dihitung dengan nilai buku tahun pertama sampai nilai buku tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Untuk mencari nilai bukunya itu ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Selanjutnya, untuk rata-rata tertimbang, untuk ROA-nya, di sini menghitungnya, misal kita ambil contoh, ROA tahun 2017 akan dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian dikali dengan ROA tahun 2017 dan seterusnya sampai tahun kelima. Untuk nilai bukunya pun caranya masih sama, yaitu misalnya kita ambil contoh nilai buku tahun 2017 akan dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Kemudian dikali dengan total nilai buku, dikali dengan nilai buku tahun 2017. Dan di sini juga kita akan mengetahui median atau nilai tengahnya dari semua data, dari ROA maupun nilai bukunya. Selanjutnya, analisis yang terakhir di sini ada analisis time series. Di sini sudah terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Baik teman-teman, sekilas tadi sudah saya paparkan mengenai metode-metode analisis laporan keuangan pada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan informasi mengenai CSR yang diterapkan atau yang berlaku di PT Garuda Indonesia. Karena CSR ini merupakan bentuk kewajiban sosial, tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atas kegiatan aktivitas kegiatan usahanya yang harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di sini dalam PT Garuda Indonesia, salah satu komitmen Garuda Indonesia tersebut tertuang dalam konsep Garuda Indonesia Green Airline, di mana ini bertujuan untuk menjadikan maskapai penerbangan selaras dengan masyarakat dan alam. Itu diwujudkan dengan keterlibatan Garuda Indonesia sebagai salah satu founding member dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development, di mana melalui Garuda Indonesia Peduli ini, Garuda Indonesia telah menjalankan program CSR yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program yang dijalankan juga kerap disinergikan dengan upaya pemerintah dan institusi lainnya baik domestik maupun internasional yang menyentuh 3 aspek CSR, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan. Baik teman-teman, demikian mengenai pembahasan analisis yang sudah menggunakan metode-metode yang sudah saya lakukan di PT Garuda Indonesia. Sebelum saya tutup presentasi ini atau pemaparan kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan kesimpulan dengan adanya analisis laporan keuangan ini, khususnya pada industri transportasi, yaitu pada PT Garuda Indonesia yang telah saya lakukan. Saya akhirnya mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan perubahan-perubahan posisi keuangan di laporan keuangan PT Garuda Indonesia khususnya ya teman-teman. Dan ini juga akan menjadi bahan pembelajaran untuk saya, dan ini juga akan menjadi mengetahui kinerja manajemen dalam
mengetahui kelebihan dan kekurangannya pada periode 2017 hingga 2021. Semoga dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan dapat bermanfaat dan mendapatkan menjadi tambahan informasi untuk kita semuanya. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.